Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sari Ayulandari dalam Kendali Adaptif pertemuan ke-10. Kali ini kita akan belajar masalah LMS sistem cluster. Dimana sebenarnya kalau LMS list mean square itu kita ada dua, yaitu pakai sistem cluster dan yang kedua pakai sistem dinamik. Nah, kita masuk ke LMS. Pada dasarnya untuk sistem cluster sama dengan yang lain gitu ya, sama dengan yang tiga model yang sebelumnya, yaitu Perceptron, Adeline, dan Madeline. Lalu kita akan membahas tentang LMS. Nah, di LMS ini sebenarnya dia pembahasannya sama dengan Adeline, cuman yang menjadi pembeda itu adalah di DW, yaitu di delta bobotnya. Kalau di Adeline, Adaptive Linear Neuron, yaitu dia delta bobotnya itu adalah learning rate dikalikan dengan T-nya dikalikan dengan X-nya. Tapi kalau di LMS, dia hanya perbedaannya adalah 2 kali learning rate dikalikan dengan DT dikalikan dengan X-nya. Nah, di sini artinya apa? Artinya sebenarnya semuanya sama gitu ya. Jadi ini teman-teman semuanya sama. Cuman yang berbeda adalah delta W-nya. Nah, untuk mencarinya, yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kita inisialisasi terlebih dahulu untuk bobot 1, bobot 2, dan bias di angka 0. Lalu setelah itu baru kita masuk ke net. Netnya itu adalah X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah bias. Lalu setelah itu Fnet-nya itu sama dengan netnya. Lalu setelah itu kita mencari error. Error itu adalah selisih antara T itu adalah target dikalikan dengan net. Lalu setelah itu kita mendapatkan DT itu jika dia sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau dia kurang dari 0 gitu ya. Atau sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 maka dia kalau dia sama dengan 1 maka dia 1. Kalau dia tidak sama dengan 1 maka dia min 1. Kurang lebihnya seperti itu untuk targetnya. Sama ya. Lalu setelah itu baru ini yang DW-nya. Nah, di DW-nya ini semuanya dikalikan 2 DW-nya. Jadi yang pembeda sebenarnya DW-nya ya. Di sini adalah delta bobot 1 yaitu 2 kali learning rate dikalikan dengan delta T itu adalah target dikalikan dengan X itu adalah masukan awal. Lalu setelah itu masuk ke D2 juga sama, kemudian delta bias. Setelah dapat kesemuanya baru kita mendapatkan bobot baru, bobot 1, bobot 2, dan bias baru. Nah, bobot 1, bobot 2, dan bias baru itu sama dengan bobot lama 0 ini ya, ditambahkan dengan DW atau delta bobot. Jadi 0 ditambah 1,584 itu sama dengan 1584, 0 ditambah ini sama dengan ini, dan 0 ditambah 1,98 jadinya adalah 1,98. Ini adalah untuk yang A, proses A. Kemudian kita masuk ke proses B, di mana untuk yang proses B sebenarnya prosesnya juga sama. Kita mulai dari net terlebih dahulu. Net itu adalah X1 ditambah W1 X1 kalikan W1 ditambah X2 dikalikan W2 ditambah bias. Ini juga sama. X1 kalikan W1, W1-nya yang di atasnya ini ya. X1 kalikan W1, nah itu ditambah dengan X2 kalikan W2 gitu, yang di atasnya. Lalu setelah itu baru bias, kalikan bias. Nah, nanti dia akan mendapatkan ini, nilai ini ya. Lalu netnya, lalu setelah kita mendapatkan nilai netnya, kita masuk ke Fnet. Fnet itu sama dengan netnya. Lalu setelah itu kita mendapatkan nilai error kembali. Nilai error itu adalah selisih antara netnya terhadap targetnya. Lalu kita mendapatkan DT, di mana kalau dia tidak sama dengan 1 atau dia
tidak sama dengan atau dia sama dengan 0, dia tidak sama dengan 1, maka dia akan min 1. Lalu setelah itu kita dapat di delta bobotnya. Delta bobotnya itu adalah 2 kali learning rate dikalikan dengan D dari target dikalikan dengan X-nya dan seterusnya. Lalu kita sudah mendapatkan W1, W2 dan biasnya. Ini adalah siklus dari yang B. Itu sama terus sampai yang D. Begitu ya guys. Lalu setelah itu kita baru nyari testingnya. Kalau kita lihat di testingnya, kita akan melihat yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu inputannya keseluruhan gitu ya, masukkan aja semuanya. Lalu kita bikin netnya. Netnya itu adalah 4,2174 itu didapatkan dari, ini kan A-nya itu ini ya, persamaannya ya. Berarti ini kalikan dengan ini, W1 kalikan dengan ini, W2 kalikan dengan ini, ditambah dengan bias, hasilnya ini. Kemudian 1,54 kalikan 0,72 dan seterusnya sampai dia nanti 1,38 kalikan 0,001 ditambah dengan min 2,14 itu hasilnya adalah 3,12 bla 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 bla. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan net, baru kita mengambil netnya. Kalau dia lebih kecil, maka dia kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia min 1. Kalau dia lebih besar dari 0, maka dia 1. Kalau ini berarti akurasinya berapa, guys? Berarti ini yang salah, ini salah atau betul? Berarti ini ada yang salah. Yang salah sebelah mana, guys? Nah, kita lihat dari targetnya. Seharusnya 1, min 1, min 1, min 1. Berarti ini 1 ini betul, yang salah adalah ini ya guys. Nah, ini adalah salah. Berarti akurasinya berapa? 1:4, berarti 25%. Lalu yang kedua kita masuk ke tes B. Di tes B kita juga sama, ini kita mendapatkan nilai netnya. Netnya itu kita patokannya ini ya, berarti 0,8 kali min 4,2 ditambah 0,7 kali 1,38 dikurangi 2,14, kurang lebihnya seperti itu ya guys. Hasilnya adalah min 4, bla 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 bla. Dan berikutnya ini patokannya masih yang B ya, berarti min 4,29. Yang B itu 0,72 dikalikan min 4,29 ditambah 0,001 dikalikan 1,38 ditambah dengan min 2,14. Hasilnya adalah min 5,2 dan seterusnya. Nah, setelah itu baru kita F-netkan. Jika dia lebih besar, maka 1. Jika dia lebih kecil dari 0, maka min 1. Maka ini min 1 semua. Yang salah yang mana, guys? Yang klaster 1. Ini seharusnya 1 ya. Yang klaster 2-nya ini min 1 semua. Nah, berarti akurasinya berapa, guys? Akurasinya adalah 75. Oke. Lalu kita masuk ke tes C. Di tes C juga sama ya guys. Kita pakainya yang kolom yang sebelah sini, yang min 4,2, kemudian 1,7 dan min 1,87. Nah, ini juga sama, 0,8 kalikan min 4,2, kemudian 0,7 kalikan 1,7 ditambah dengan min 1,87. Hasilnya adalah min 4,1 dan seterusnya. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini guys. Ini juga sama, hasilnya adalah 75%. Lalu berikutnya kita masuk ke tes D. Di tes D ya guys. Nah, itu kita bisa lihat di situ ada min 4,23, 1,72 dan min 0,86. Nah, di sini juga sama, diperhatikan. Nah, hasilnya adalah min 1, min 1, 1, min 1. Nah, di tes D ini justru malah 50% guys. Karena di sini min 1 ini harusnya 1 dan ini harusnya min 1. Nah, teman-teman bisa ngecek untuk yang berikutnya, bisa jadi DE. Kemungkinan DE dia sudah jadi 100% gitu ya guys. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk yang algoritmanya.
Nah, teman-teman harus cari di mana nanti hasil akhirnya itu adalah 100%. Di sini juga di sini di tes E dia jadi 100%, di Adeline itu pada tes E dia juga 100%. Nah, di LMS ini apakah E itu ada 100%? Coba nanti teman-teman coba sendiri gitu ya. Nah, next berikutnya untuk MATLAB-nya seperti apa? Untuk MATLAB-nya teman-teman sudah saya bagi gitu ya untuk yang Adeline, Madeline maupun yang LMS, di mana perbedaannya hanya di sini guys. Perbedaannya dengan Adeline itu hanya di sebelah sini, yaitu dia pakainya delta W, di mana delta W-nya kalau yang di Adeline itu pakainya adalah A dikalikan dengan A dalam kurung titik 2,1. Ini adalah matriks aslinya dikalikan T itu adalah targetnya. Di mana DW1 ada DW2, delta W1, delta W2 dan delta bias. Nah, delta biasnya kalau delta biasnya sama atau tidak ya? Sebentar, saya lihat dulu. Kalau delta biasnya ya sama ya, dikalikan 2, berarti ini juga harusnya dikalikan 2. Nah, seperti ini guys. Kenapa ini harus di titik? Karena kalau perkalian skalar atau perkalian vektor. Kalau perkalian skalar itu berarti harus ada titiknya guys. Tapi kalau dia perkalian vektor, berarti baris kalikan kolom, maka dia tidak usah menggunakan titik. Tapi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus sama. Kurang lebihnya kayak gitu ya guys. Karena ini skalar, nilainya cuma 1 ya, 2 kalikan sebuah matrik, berarti matrik itu nanti akan dikalikan dengan 2 keseluruhan gitu kurang lebihnya. Nah, maka dikasih titik untuk membedakan dia itu adalah besaran skalar bukan besaran vektor. Kurang lebihnya seperti itu guys. Yuk kita coba yuk MATLAB-nya. Nah, MATLAB-nya seperti ini. Jadi yang pertama ini masih 75 gitu ya. Ini masih berapa persen jeng? Kalau yang ini masih yang di sini semua gitu. Ini seharusnya kan yang merah ya. Berarti ini cuma 25%. Kemudian yang di sini dia juga masih 25%, yang di sini dia sudah 75%, di sini juga 75%. Kurang lebihnya itu ya, guys. Sekian dulu pertemuan dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.